232 berita bohong terkait COVID-19. Assalamualaikum Mamis, sadarkan bahwa akhir-akhir ini banyak sekali berita-berita bohong dan tak jelas kebenarannya seputar coronavirus yang berseliweran di media massa. Motif pembuatan dan penyebarannya pun beragam. Ada yang karena hanya iseng dan bercanda, namun ada beberapa lainnya memang karena ketidakpuasan mereka terhadap kinerja pemerintah. Dikutip dari Kompas.tv, Menkominfo Joni Plate menyebutkan bahwa Kominfo sampai dengan 16 Maret 2020 ini telah menemukan 232 berita bohong terkait COVID-19. Padahal tidak sembarangan loh hukuman dan sanksi bagi para pembuat dan penyebar berita bohong ini. Khusus untuk COVID-19, disebutkan di detik.com bahwa sampai dengan 31 Maret 2020, Kapolri Jenderal Idham Aziz telah menetapkan status tersangka terhadap 51 pelaku penyebaran hoaks terkait COVID-19 dan telah memblokir 38 akun media sosial. Tidak main-main, para tersangka tersebut akan dijerat dengan pasal berlapis, baik dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, maupun dengan hukum pidana dengan ancaman hukuman antara 6 hingga 10 tahun penjara. Nah, sudah selayaknya kita Mamis untuk dapat menyaring semua informasi yang kita terima dengan sangat bijak ya. Yuk Mamis, biarlah berita-berita tak jelas kebenarannya tersebut berhenti di jari kita. Lalu dari mana dong kita dapat informasi yang benar? Berikut 4 daftar sumber informasi resmi terpercaya yang Mimin berhasil rangkum. Check this out. Pertama, Coronavirus Disease atau COVID-19 Pandemic. Situs ini adalah situs resmi World Health Organization yang menjadi referensi dunia tentang pedoman penanganan COVID-19, perkembangan wabah COVID-19, serta upaya-upaya WHO dalam menangani wabah yang telah menjadi pandemi dunia saat ini. Di antaranya, situs ini berisi mengenai public advice, country and technical guidance, situation reports, research and development, dan mythbusters. Linknya ada di deskripsi ya Mamis. Nah, yang menarik bagi Mimin adalah menu healthy parenting. Dari sekian flyersnya, flyer number 5 is the most memorable for Mimin, yaitu keep calm and manage stress. Karena doi bilang gini nih Mamis, this is stressful time, take care of yourself so you can support your children. Bener banget kan? Paham banget ya WHO ini terhadap Mimin. Artinya Mimin gak boleh stres meskipun kudu stay at home, work from home, dan kudu nemenin anak ngerjain tugas study from home. Yang kedua adalah COVID-19 World Matters. Situs ini menyajikan statistik global mengenai perkembangan jumlah kasus positif dan kematian akibat COVID-19 di setiap negara yang terkena wabah. Kita dapat melihatnya secara urut dari negara dengan kasus terbesar sampai yang terkecil. Sebelum COVID-19 melanda Indonesia, Mimin sering banget loh akses situs ini untuk melihat peringkat negara dengan kasus terbesar. Namun sekarang, Mimin pun tak kuasa dan tak mau untuk melihat situs itu lagi, kecuali untuk episode ini. Bayangkan saja, Mams, sampai tanggal 3 April 2020, jam 7:07 GMT, World Matters telah melaporkan sebanyak 1.016.693 kasus positif, dengan kasus kematian mencapai 53.242 kasus, dan tingkat kesembuhan mencapai 213.151. COVID-19 ini telah menyerang 205 negara dan wilayah, di mana 5 negara dengan kasus COVID-19 terbesar ada di Amerika Serikat, Italia, Spanyol, Jerman, dan China. Selanjutnya adalah peta digital penyebaran COVID-19. Jika Mamis ingin menunjukkan seberapa besar penyebaran COVID-19 di dunia kepada anak-anak, maka Mamis dapat langsung browsing ke halamannya WHO ini ya, yaitu di COVID-19 Situation Dashboard. Sekalian kita dan anak-anak belajar peta dunia ya Mam.
Silakan aja cek di deskripsinya. Terakhir yang dapat Mimin sampaikan adalah situs virus corona COVID-19 oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. Ini merupakan situs resmi pemerintah pusat yang dibuat oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dengan Kepala BNPB sebagai ketua pelaksana. Situs ini memegang peranan penting agar pedoman, informasi, dan langkah yang diambil oleh pemerintah terkait dengan penanganan COVID-19 dapat tersampaikan kepada masyarakat. Selain itu, situs ini bermanfaat untuk mengedukasi masyarakat seputar COVID-19. Ada beberapa media edukasi tentang protokol, pedoman, dan panduan penanganan COVID-19, tips mengenali dan mencegah coronavirus. Jadi, ini adalah referensi utama bagi kita ya, Mamis, jika ingin update berita tentang COVID-19 di Indonesia. Nah, Mamis, itu dia 4 sumber terpercaya seputar COVID-19 yang dapat Mimin share ke Mamis sekalian. Tentu saja Mamis punya preferensi tertentu dan memiliki rekomendasi sumber-sumber informasi yang up to date yang sering dibaca. Komen di bawah ya Mamis untuk rekomendasinya. Mimin berdoa semoga kita semua senantiasa sehat. Amin ya rabbal alamin. Stay safe ya Mams.